jumlah yang banyak itu artinya besar. Besar justru bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan hanya presiden terpilih, ya. Tapi negara Indonesia yang besar, ya, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dengan segala masalah yang ada. Kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Pak Prabowo yang sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif tentu akan memperhitungkan, mempertimbangkan ya peran-peran yang ada secara rasional objektif. Baik, kami lanjutkan pemirsa. Mas Adi, saya mau nanya, Mas Adi menyambung tadi diskusi kita bahwa kemudian ada yang membaca juga bahwa penambahan kementerian ini juga bagian dari mengakomodir takutnya potensi gangguan yang akan terjadi ke depan. Anda ngelihatnya seperti apa? Karena per hari ini sebenarnya partai-partai pendukung nomor 2 ini kan tidak pernah merasa mewacanakan soal penambahan nomenklatur kementerian. Itu pembicaraan di luar, itu pembicaraan medsos, itu pembicaraan publik. Per hari ini kalau kita diskusi dengan Bang Herzaki, Bang Habib, itu tidak mengkonfirmasi bahwa seakan-akan akan ada penambahan. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, kalaupun toh ada penambahan nggak ada soal. Nggak ada Tinggal soal. rubah undang-undangnya kemudian. Tinggal diubah undang-undangnya sesuai dengan kesepakatan politik, mungkin antara DPR dengan pemerintah atau misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang paling penting ya harus ada garansi dan jaminan tambahan menteri ini bisa menerjemahkan bagaimana visi misi Prabowo dan Gibran itu bisa tuntas, bisa selesai dan bisa cepat. Tanpa itu semua maka wajar kalau kemudian penambahan nomenklatur itu hanya bagian dari sharing power. Sharing power. Hanya sharing power. Makanya tidak terbukti. uji materi dari penambahan nomenklatur itu adalah kerja yang semakin cepat. Makanya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan jangankan 40 Alvi, 100-150 kementerian pun bisa. juga oke. Negara ini harus hadir dengan segala kekuatan politiknya, dengan resource, dengan anggaran. Yang paling penting, begitu banyaknya menteri ini, dia bisa mampu membuat Indonesia ini terbebas dari kutukan middle income trap, ekonomi makin meroket, pendidikan juga semakin murah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanpa itu semua, bahwa sharing power itu akan menjadi penebalan yang akan terus disampaikan kepada publik. Dari PDP ngelihatnya seperti apa? Kalau penambahan ini Anda juga setuju bahwa tinggal ubah undang-undang selama itu berjalan dengan baik sesuai target dan visi misi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, silakan saja. Apakah ada PDP melihat ada tanggapan yang lain? Bagi kami jumlah itu nomor kesekian. Itu tidak terlalu penting ya, mau ditambah, mau dikurang itu tidak penting. Tetapi yang menjadi menarik adalah sampai hari ini belum ada argumen atau statement yang mengatakan kita butuh kementerian A karena ada tantangan ini ke depan, karena ada kebutuhan rakyat ke depan. Nah, permasalahannya itu kalau memang betul mau ditambah, tapi kan permasalahannya dari pihak 02 juga belum mengatakan bahwa akan menambah karena ini masih omongan di luar dan lain-lain ya, bukan dari mereka. Tapi kalaupun itu mau dilakukan, yang nomor satu harus dilakukan adalah nomenklaturnya apa. Ya kan, kementerian apa? Jangan ya kan? angkanya dulu. Bukan angkanya dulu. Kalau selalu disebut angkanya dulu, kita perlu besar, tantangan kita besar. Besar itu seperti apa? Kasih judulnya apa? Kita mau nuklir, kita mau pembangkit listrik tenaga nuklir, kita mau senjata nuklir. Bikin kementerian nuklir itu penting ya. Itu kan itu dulu yang dikatakan. Jadi bukan kita perlu besar, kita perlu rekonsiliasi dalam tanda kutip. Tapi kalau rekonsiliasi dilakukan dengan cara bagi-bagi kekuasaan, itu hanya menunjukkan kepemimpinan yang lemah menurut saya. Karena mengambil jalan pintas. Jalan pintas apa? Mengambil anggaran negara, bagi-bagi, ya kan? Bagi-bagi kekuasaan, ya itu artinya sangat lemah. Kalau media nggak kuat. percaya diri loh ya? Iya betul. Kalau dia kuat, ya kan? Dia siap, dia bisa berargumentasi pada para pendukungnya bahwa kita hanya memerlukan ini, ya kan? Dan lain-lain. Dan menurut Anda saya melihat bahwa penjelasan itu belum ada? belum atau ada belum sampai hari ini. Yang nomor satu paling penting itu saya katakan tadi. Yang nomor satu paling penting adalah kebutuhannya apa, tantangannya apa. Apakah tidak bisa kita bicara makan siang gratis misalnya, apakah itu tidak bisa berada di bawah Kementerian Sosial gitu kan? Nah, kalau enggak kenapa ya kan? Apakah harus memang setingkat kementerian kan itu? Ya, tapi kalau kita bicara tadi Mas Adi mengatakan
atau bukan Mas Adi ya, tadi dikatakan salah satu tokoh politik di televisi tadi mengatakan bahwa bangsa kita besar, pulaunya sekian. Mas Habib yang Kita bilang bisa juga, bandingkan dengan Rusia, kita bisa bandingkan dengan India, kita bisa bandingkan dengan Amerika Serikat, yang negara besar, penduduknya lebih banyak dari kita, tantangannya juga banyak, ya kan, permasalahannya kompleks. Dan mereka bicara Rusia dan Amerika bukan hanya berbicara dalam negeri, ya kan, politik luar negerinya juga begitu aktif, ya kan. Kementeriannya berapa? Amerika Serikat ada 15 menteri, ya kan, 10 badan setingkat menteri. Rusia punya 21 menteri. India punya 29 menteri. Jadi apa? Pertanyaan kita seperti apa? Kenapa kita harus lebih luas? Banyak. Ya kan, satu. Nah, kalau kita bicara soal perbandingan dengan pemerintahan yang lalu misalnya, kan pasti kan akan ada perbandingan. Kita bicara pemerintahan Soeharto di masa-masa di mana kita menganut sistem sentralistik, ya, tidak ada otonomi daerah. Artinya permasalahannya harusnya lebih besar yang dia Tapi tanggung. jumlah kementeriannya masih banyak itu. Antara 25 sampai 44 maksimal. Oke, baik. Gitu. Ditangkap. Mas Herzaki mau menambahkan? Ya begini nih. Ini jelasin dulu apa urgensinya. Ya, justru pertanyaan besarnya ini mengapa perlu dijelaskan gitu? Karena yang melontarkan narasi dan wacana ini belum pernah ada nih dari Pak Prabowo, dari ketum-ketum parpol, belum ada gitu loh. Sampai hari ini kita belum ada menyampaikan isu itu ke publik, tetapi hanya ada sentingan-sentingan kabar, lalu kemudian menjadi narasi di publik. Nah ini kan menjadi bagus juga dan positif gitu. Diklarifikasi deh bahwa memang nggak ada wacana dari belum bagus dong. bagus gitu. Nah jadi maksud gini, ini jadi positif. Kenapa? Berarti masyarakat, rakyat ini punya harapan yang besar kepada Pak Prabowo. Oke. Mengapa? Karena tadi informasi begitu mengenai ada penambahan kementerian atau kabinet, kemudian dijadikan perbincangan. Berarti ada kepedulian masyarakat terhadap apapun setiap langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu satu hal yang mesti diingat gitu. Nah yang kedua, kita juga mesti mencermati, bagi Demokrat, mau nambah menteri, bagi Demokrat itu sah-sah saja. Karena yang penting muaranya adalah kepentingan rakyat. Kalau dirasa, kami kan, seingat kami, ini kan kok ketum-ketum kami ngumpul-ngumpul dengan tim juga segala apa, fokus hari ini adalah bagaimana program-program yang sudah kita rancang selama ini, benar-benar kita bisa implementasi, bisa jalan. Yeah. Nah nanti mungkin akan masuk misalnya katakanlah apakah ini bisa diakomodir oleh kementerian-kementerian yang ada hari ini, oleh badan-badan yang ada hari ini. Jika dirasa belum memadai, belum mencukupi, solusinya apa? Tambah menteri, pisahkan kementerian atau apa? Kan masih banyak cara. Jadi belum ada pembahasannya. Jadi belum final gitu. Sedikit lagi Bang, sebentar Bang. Oke. Saya sedikit menambahkan sedikit nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ciko. Ini jangan kemudian kita segampang itu membandingkan dengan Amerika. Amerika negara federal. Tentu di pusatnya nggak perlu terlalu banyak kementerian karena di masing-masing negara ada state-state ini kita lebih juga negara gitu. federal, tapi kita nggak mau menyebut negara federal. Nah, ini Kita otonomi daerah. diskusi tata negara. Iya, diskusinya Oke, begitu. baik. Karena sama aja. In my opinion. Perda pun ada perda yang berbeda dengan peraturan-peraturan pemerintah di pusat. Ini gangguan ini. Gangguan ini. Ini pasti Makanya sebenarnya tanda gangguan. Jadi nggak sesederhana itu. Lalu bagaimana kemudian sistem mereka lebih mapan dibanding kita? Kita kan masih mencari bentuk. Otonomi daerah kita tahun 98 loh Bang baru mulai. Mereka Jadi masih dalam proses. Jadi masih berproses. Oke. Jadi tadi lagi-lagi kementerian ini bagi kami ya, Demokrat melihat diskusi dengan Mas Ahaye dan Pak SBY mau nambah, mau berkurang, itu yang penting adalah tadi Targetnya sama, tercapai. kebutuhannya, Baik. targetnya apa, Mas Ita, permasalahannya silakan apa, sebelum cukup saya atau tidak dengan lempar ke sekarang. Mas Sebenarnya ada solusi tanpa menambah nomenklatur. Tinggal ketegasan aja. Karena di zaman Pak Jokowi kan tegas itu. Oke. Tegas apa itu? Tegasnya adalah ketika Pak Jokowi tidak memberi kursi kepada partai yang tidak lolos parlemen. Jadi partai-partai gurem nggak usah dikasih menteri, wakil aja. Harusnya begitu juga. Partai Gurem itu maksudnya siapa? Gelora? Ya banyak lah contoh salah satunya. Ya nggak perlu juga ya, belum tentu. Jadi karena apa? Karena kalau ada apa-apa dia nggak bisa membantu presiden di parlemen. Jadi menurut saya harus tegas aja. Jadi partai-partai yang nggak lolos ya Ini ada udah. pesan Misalnya ini jalan tengahnya. Sehingga nggak merugikan anggaran negara gitu demi akomodir. Partai Gurem jangan dikasih, tapi yang nggak Gurem silakan dipertimbangkan. Iya. Gitu. Ini contoh gangguan kayak gitu. Contoh Berarti gangguan. udah dua nih contoh gangguan. Bang Habib ini gimana sih biar diklarifikasi Saya 5 tahun di DPR, baru 5 tahun kan. Kalau kita mengacu per definisi menteri itu kan orang yang mengurusi urusan tertentu. Ada banyak masalah juga. Misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, ya kan. Banyak yang bilang kalau imigrasi itu harusnya berbeda pengurusannya dengan Direktorat Jenderal HAM, Ya. dengan pemasyarakatan, dengan administrasi hukum umum.
Tapi ada juga urusan tertentu yang dikerjakan oleh beberapa kementerian dan lembaga, KL. Kalau di istilah DPR namanya kementerian Iya, atau KL. lembaga. Pemberantasan korupsi misalnya, Mbak Afi. Kejaksaan, KPK, kepolisian semua main di situ. Dan kita semua sepakat nggak ada masalah dengan hal tersebut. Artinya, ya kan, ini benar-benar hal yang teknis. Tergantung sektornya sektor apa, ya kan ya. Nah, sepanjang itu semua bisa dipertanggungjawabkan, menurut saya kita berikan keleluasaan kepada Pak Prabowo untuk menentukan jumlahnya. Saya Mengolah sepakat kabinet itu. dengan saya pikir nggak ada yang berbeda nih, walaupun kelihatannya beda, yang namanya politisi ya, padahal sama semua yang disampaikan gitu loh. Penting kan substansinya manfaat, gitu kan, manfaat buat apa rakyat gitu loh. Yang penting adalah itu, Pak. Iya, Tujuannya adalah betul, itu. Oke, betul. baik, kita harus jeda dulu pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Ada yang juga sering mengingatkan, jangan kemudian kabinet itu menjadi besar karena koalisi yang gemuk bisa dengan penambahan kementerian, ada juga resikonya dan tidak bisa bergerak dengan cepat. Kita lanjutkan pembahasan ini usai jeda, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.